di sini sebelum melakukan proses analisis ataupun proses selanjutnya, yaitu pertama adalah mengumpulkan data atau scraping, yaitu menggunakan Twitter scraping dengan cara menginstal library Twitter scraping di area command prompt. Kemudian jika sudah terkumpul ke dalam command prompt, langkah selanjutnya yaitu masuk ke dalam tahap preprocessing. Nah, di sini tahap preprocessingnya yaitu dimulai dengan pengimporan atau memasukkan library yang ada, kemudian diketik dengan file yang sudah di-download melalui Twitter scraping yang dilakukan pada command prompt. Kemudian ini untuk perintah menampilkan tweet yang sudah di-download tadi. Kemudian masuk ke dalam preprocessing, yaitu pengubahan kalimat menjadi huruf kecil atau case folding. Ini penghilangan atribut seperti tanda baca, angka, dan yang lain. Dan hasil dari case folding dapat dilihat karakter tambahan ataupun atribut yang lain sudah hilang. Kemudian masuk ke dalam di sini perintah untuk menampilkan data tweet dengan kalimat yang sudah kecil atau yang dari case folding tersebut. Kemudian masuk ke stop word removal atau menghilangkan kata yang dianggap tidak penting seperti singkatan yang, di, dan ke. Ini merupakan perintah untuk melakukan proses stop word removal. Dan hasil dari stop word removal yaitu seperti ini. Sudah tidak ada kata-kata yang dianggap tidak penting. Kemudian ini perintah untuk menampilkan TF atau term frequency. Kemudian ini untuk memunculkan IDF. Kemudian ini adalah fungsi untuk mengalihkan antara TF dan IDF untuk menghasilkan nilai TF IDF. Kemudian masuk ke proses slang word atau merubah kata tidak baku menjadi baku dengan perintah seperti ini. Dan ini untuk menampilkan perintah yang sudah dilakukan. Dan ini adalah hasil dari perintah yang sudah dilakukan, yaitu slang word. Kemudian masuk ke tahap stemming atau membuat kata berimbuhan menjadi kata dasar dari sebuah kalimat yang ada. Ini merupakan perintah untuk membuat stemming. Dan ini juga perintah untuk membuat stemming, yaitu untuk ditampilkan hasil dari proses stemmingnya. Kemudian hasil dari proses stemmingnya akan masuk ke Excel, yaitu dengan banyaknya data seperti ini, atau disebut dengan data bersih sesuai dengan penamaan pada codingan. Kemudian masuk ke tahap sentiment atau proses selanjutnya, dimulai dengan memasukkan library. Kemudian di sini untuk mengecek data di Excel yang sudah ada tadi, dan data di Excel ini juga sudah diberikan nilai penilaian atau pelabelan manual seperti ini.
kemudian muncul di Python atau di Jupyter Notebook. Kemudian ini untuk menampilkan label atau kelas dari tweet yang sudah ada. Kemudian ini untuk mengubah tweet menjadi fitur, sebuah fitur dengan cara memasukkan library, atau ini pengubahan ya dari kata menjadi sebuah angka. Dan ini juga masih hasilnya. Dan di sini untuk menghitung prediksi ataupun kemungkinan yang telah dibuat tadi. Jadi untuk diklasifikasikan mana yang masuk kategori sedih, mana yang masuk kategori kecewa, senang, dan puas. Ini hasil dari perintah yang telah dilakukan. Kemudian masuk ke naive Bayes. Ini library yang atau perintah yang dilakukan, dan ini hasil dari perintahnya yang di sini. Kemudian di sini untuk menilai atau menghitung nilai akurasi dari sebuah dokumen yang telah ada tadi, dan juga untuk menilai sebuah F1 score dan memperoleh nilai akurasi sebesar 40,54%. Dan di sini untuk memasukkan confusion metric atau penghitungan kemunculan. Kemudian masuk di cross validation, yaitu memasukkan perintah yang sudah ada untuk menampilkan sebuah hasilnya. Dan di sini juga merupakan perintah untuk menampilkan sebuah diagram batang. Ini dari 10 data uji itu diuji, dan ini hasilnya, yaitu yang paling tinggi yaitu 57,4%. Dan untuk nilai F1 score-nya paling tinggi yaitu 57,21. Kemudian masuk ke proses training, yaitu memasukkan perintah yang akan dibuat untuk memunculkan suatu dokumen. Kemudian ini untuk memasukkan sebuah data yang masih bersih ataupun yang belum terlabeli secara manual. Dan ini hasil dari perintah dari data clean yang telah dilakukan. Ini untuk memunculkan hasil akhir dari data tweet, yaitu kecewa dengan jumlah tweet sebesar 4.125, puas 3.697, sedih 4.381, dan senang sebanyak 797. Kemudian perintah ini yaitu untuk membuat sebuah diagram batang untuk kesimpulan dari proses-proses sebelumnya, atau ini hasil akhir dari kelas proses NPC, yaitu penilaian atau jumlah dari yang telah ada sebelumnya dibuat menjadi tampilan visual seperti itu.